seorang Wakasek Sarpras, saya tidak akan sebut namanya di sini, pikir sendiri, cari tahu sendiri, ya, tiba-tiba membuat sebuah hoax atau berita bohong yang menyatakan bahwa, yang menceritakan bahwa kepala sekolah sudah mengganti biaya perawatan atau perbaikan kolam ikan yang saat itu saya yang mengerjakan, habis biaya 800.000. Dan Wakasek Sarpras ini mengatakan bahwa saya diganti uang 800.000 itu oleh kepala sekolah dengan uang pribadi. Saya sangat terkejut mendengar itu. Ternyata setelah saya diam, setelah saya berusaha bersabar, mereka belum juga puas untuk mengerjain saya. Saya sangat tidak nyaman dengan cerita itu karena itu adalah berita yang bohong. Dan saya tidak tahu kepentingannya apa. Kok bisa beliau sebagai wakil kepala sekolah, orang yang terhormat, membuat hoax semacam itu untuk saya. Jadi setelah saya konfirmasi, setelah saya lakukan tabayun dengan kepala sekolah, beliau menyatakan beliau tidak pernah mengganti uang 800.000, memberikan uang 800.000 kepada saya. Dan perlu dicatat, kemungkinan besar tidak akan pernah diganti uang saya itu. Padahal saya memperbaiki kolam ikan adalah untuk kemaslahatan. Karena barang yang mubazir saya perbaiki sehingga bisa digunakan. Ketika saya manfaatkan, saya hanya menggunakan maksimal 4 bulan. Tetapi uang itu kelihatannya sudah fix tidak akan dikembalikan, karena itu dianggap sebagai bukti kebodohan saya, bukti kegoblokan saya. Sarana milik umum, sarana milik sekolah, kok saya perbaiki dengan uang pribadi. Ya enggak apa-apa, kalau memang dianggap seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada itikat yang baik untuk melakukan komunikasi, saya juga siap karena saya punya argumen. Ya. Jadi barang yang sudah tidak terpakai, yang mubazir, tiba-tiba saya diizinkan untuk memperbaiki. Sekarang dibalik faktanya bahwa sekolah tidak pernah memerintahkan saya, menyuruh saya untuk memperbaiki kolam tersebut. Kemudian barang itu setelah bagus, setelah bisa digunakan, kemudian dikenakan sewa. Jadi saya suruh nyewa. Kan goblok sekali saya berarti ya. Kolam tidak terpakai, saya perbaiki dengan biaya yang 800.000 bagi saya cukup besar ya. Itu bisa buat uang saku anak saya ya. Yang besar setiap hari minta uang saku, yang kecil juga butuh bawa bekal karena masih TK, dan untuk bayar sekolah ya 800.000 sangat lumayan lah bagi saya. Itu dianggap semua pihak hal yang biasa, sudah tidak apa-apa, sudah diikhlaskan saja dan lain sebagainya. Tapi coba sobat-sobat semua yang melihat video ini, coba saya ingin komentarnya. Kalau sebuah sarana sekolah yang rusak, kemudian ada orang atau guru atau mungkin TU atau mungkin orang yang peduli ya, meskipun dia mungkin tukang Pak Bon atau apa istilahnya itu, tenaga kebersihan, kemudian dia punya inisiatif, kemudian dia memperbaiki, apakah layak, kemudian dia justru ditekan dengan cara disuruh membayar uang sewa. Ini saya minta komentarnya coba.
sarana umum, sarana milik sekolah, kemudian ada yang memperbaiki dengan uang pribadi. Setelah itu sekolah meminta untuk dia menyewa. Padahal kalau di logika, kolam tersebut bukan dibuat untuk disewakan. Berbeda dengan kantin. Kalau kantin jelas dibuat untuk disewakan, bahkan digilir urut duk, ya, daftar urutan kepangkatan, urut duk. Ada yang misalkan duknya sudah sampai saya bisa masuk ke kantin tersebut, ya. Kemudian ada juga yang dilempar ke orang lain yang kemudian menggunakan, memanfaatkan, berjualan di situ. Itu sangat